Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Semua orang di sana masih dalam keadaan linglung, dan mereka mendengar sangat jelas pembicaraan Lin Gui dan Bing Zentian. Yang membuat mereka kaget adalah, ternyata Kaisar Laut adalah orang dari Sekte Langit, dan dia sepertinya juga memiliki hubungan saudara dengan Lin Tian. Tentu saja, mereka jelas tahu dengan nama Lin yang sama dengan Lin Tian. Bukankah berarti selama ini Sekte Langit telah banyak merencanakan semua hal buruk yang akan terjadi? Contohnya seperti Bing Zhao serta 3 murid kuat Sekte Langit yang menyamar. Lalu tentang Lin Tian, yang ternyata adalah orang paling kuat di Sekte Langit. Dan juga, kekuatan asli dari murid Sekte Langit yang kebanyakan murid dalam mereka, itu sudah mencapai abadi. Dengan fakta ini semua, itu sudah hampir membuat mereka mati karena kaget. Sekte Langit benar-benar menyeramkan, ucap seseorang. Hanya murid Sekte Langit yang masih tersenyum cerah di wajah mereka, dan sepertinya hal itu sudah biasa terjadi di sekte mereka. Kalau begitu leluhur, bisakah membawa para suku laut ke dalam dulu? Lalu aku ingin menyapa kakak dan kakak ipar dulu, ucap Lin Gui. Baiklah, kamu pergi saja, dan biar aku yang mengurus semuanya. Kamu juga sudah bekerja keras untuk masalah ini, ucap Bing Zentian. Lin Gui mengangguk, dan dia sedikit memberikan instruksi kepada para petinggi suku laut yang ikut dengannya. Lalu, setelah semua dari suku laut mengerti, dia pun pergi dari tempat itu. Dia ingin menemui Lin Tian dulu, karena sudah beberapa tahun mereka tidak bertemu. Setelah melihat Lin Tian, Lin Gui memeluk Lin Tian sebagai tanda rasa persaudaraan mereka. Kakak, kamu sekarang semakin kuat, ucap Lin Gui memuji Lin Tian. Karena bagaimanapun juga, dia adalah leluhur kura-kura. Jadi, dia bisa merasakan kekuatan asli Lin Tian. Aku bersama bayi kecil berpetualang ke laut kematian, dan sedikit mendapat beberapa pengalaman, ucap Lin Tian dengan lembut. Dan jangan lupa dengan satu wanita, tambah Mu Suanyin yang berada di samping Lin Tian. Lin Tian yang mendengar perkataan Mu Suanyin, dia berkeringat dingin. Kenapa begitu? Karena wanita ini masih saja membahas hal yang sudah mereka bahas sebelumnya. Kenapa wanita selalu saja mengingat dengan masalah yang lama, pikir Lin Tian dengan hati yang berat. Lin Gui yang mendengar Mu Suanyin berbicara kalau Lin Tian mendapatkan wanita lain lagi, dia hanya tersenyum aja. Dia yakin kalau hal itu bukanlah keinginan kakaknya sendiri, dan pasti ada suatu alasan. Karena setahu dia, Lin Tian bukanlah laki-laki yang sembrono. Kakak, kenapa kamu bisa melakukan hal seperti itu? Tanya Lin Gui. Lin Tian yang masih tak berdaya hanya dapat menceritakan lagi apa yang terjadi sebenarnya, dan benar saja prediksi Lin Gui. Ini adalah ulah saudara ketiganya, karena dia tahu kalau bayi kecil adalah orang paling nakal dan juga paling iseng di antara mereka. Karena itulah, bayi kecil sering dimarahi dan dihukum oleh Feng Er. Lin Gui hanya bisa tersenyum tak berdaya, saat dia memikirkan sikap bayi kecil itu. Oh iya kakak ipar, ini, aku ada hadiah untukmu, ucap Lin Gui sambil mengeluarkan sebuah kotak, dan menyerahkan kotak itu kepada Mu Suanyin. Apa ini? Tanya Mu Suanyin sambil menatap kotak yang diberikan Lin Gui. Lin Gui hanya menyuruh Mu Suanyin membuka sendiri kotak tersebut, dan karena penasaran, Mu Suanyin mengangguk lalu membuka kotak di tangannya itu. Saat kotak itu dibuka, Mu Suanyin kagum dengan apa yang ada di dalam kotak itu. Itu karena, isinya adalah sebuah cincin yang sangat indah. Cincin ini terbuat dari mutiara terbaik dari lautan, dan juga dapat mengumpulkan energi di dalamnya. Oh iya, kakak ipar dapat meminta kakak untuk membuat sebuah formasi di dalam cincin itu, ucap Lin Gui.
Mutiara itu adalah mutiara paling langka di lautan, dan dia sengaja membuatkan Mu Xuanyin cincin sebagai hadiah untuk Mu Xuanyin. Karena Mu Xuanyin telah resmi berhubungan dengan Lin Tian, dan juga bisa dikatakan sebagai hadiah pernikahan mereka nanti. Terima kasih Gui kecil, ucap Mu Xuanyin dengan tersenyum lembut di balik cadarnya. Berikan padaku, aku akan membuat beberapa formasi di dalamnya, serta cincin ini dapat dijadikan cincin pernikahan kita nanti, ucap Lin Tian dengan lembut. Mu Xuanyin tidak menolak usulan Lin Tian, dan dia memberikan cincin itu kepada Lin Tian untuk dijadikan cincin pernikahan mereka nanti. Setelah berbicara cukup lama, Lin Tian membawa Lin Gui ke rumahnya agar Lin Gui dapat bertemu dengan Kier. Lin Gui tidak menolaknya, karena selama ini Kier telah menganggap dia dan saudaranya yang lain sebagai anaknya sendiri. Sudah sewajarnya dia memberi hormat kepada Kier dan Lin Hao, dan setelah mereka sampai di rumah, Kier menyambut Lin Gui dengan hangat seperti ketika dia sedang menyambut anaknya sendiri. Diikuti Lin Jiali yang penasaran dengan Lin Gui, karena dia baru saja melihat Lin Gui. Selain itu, Lin Jiali juga belum pernah melihat Lin Long, karena Lin Long masih terus berlatih di dalam kalung binatang. Lin Gui yang melihat Lin Jiali merasa senang, karena bisa memiliki adik kecil yang sangat imut dan cantik di usia sekecil Lin Jiali. Lin Gui tanpa ragu mengeluarkan beberapa harta yang sangat berharga, dan Lin Jiali memilihnya sendiri. Lin Jiali yang melihat banyak harta berwarna-warni, dia merasa sangat menginginkan semuanya. Lin Gui yang melihat hal itu hanya tersenyum, dan tidak keberatan untuk menyerahkan semua harta yang dia perlihatkan kepada Lin Jiali. Di sana juga hanya ada Kier, karena Lin Hao sedang melakukan pertemuan dengan beberapa orang penting yang akan bergabung melawan Yimo. Selama di rumah Lin Tian, semua orang di rumah itu menikmati waktu kebersamaan mereka. Lin Tian juga merasa bahagia dengan berkumpul seperti ini, bahkan dia pun berharap hal ini akan tetap terjadi selamanya. Tetapi sayangnya, dia juga telah memiliki tugas yang sangat penting. Mau tidak mau dia harus ke dunia dewa secepatnya, dan menjalankan tugas yang diberikan oleh gurunya, yaitu Kaisar Langit. Tidak adanya tugas dari Kaisar Langit pun, Lin Tian akan tetap ke dunia dewa untuk mencari keluarga aslinya, dan dia juga telah berjanji kepada Ling Suer untuk membantu menyembuhkan ibunya setelah 5 tahun. Di Sekte Langit, persiapan untuk berperang sudah hampir siap sepenuhnya, bahkan hampir seluruh ahli yang selama ini mengasingkan dia pun telah hadir di sana. Sedangkan di dalam aula Sekte Langit, para petinggi di masing-masing sekte maupun keluarga besar telah merencanakan semuanya dengan lancar. Besok mereka pasti akan bertempur habis-habisan, karena masalah ini menentukan keberlangsungan seluruh dunia biru. Jadi tentu saja, mereka menghilangkan semua masalah kecil di antara mereka, dan bersiap untuk bertempur. Di puncak Sekte Langit, seluruh pasukan dari dunia biru telah berkumpul di Sekte Langit, dan mereka hanya menunggu perintah untuk berangkat berperang. Di puncak tertinggi, Lin Tian berdiri di sana sambil memandang lautan orang-orang yang telah berkumpul untuk ikut berperang. Mu Xuanyin berdiri di samping Lin Tian, lalu di belakang Lin Tian, Lin Gui dan pemimpin pasukan lain berkumpul menunggu perintah dari Lin Tian. Mereka tidak keberatan dengan Lin Tian yang berdiri di depan, karena sekarang Lin Tian adalah penguasa dari dunia biru. Dia mempunyai hak untuk memimpin, dan kekuatannya adalah yang terkuat dari mereka semua. Sudah dapat dipastikan kalau Lin Tianlah yang akan melawan Raja Yimo sendiri, karena tidak ada di antara mereka yang dapat mengalahkan Raja Yimo jika bertarung 1 lawan 1. Lin Tian hanya memandang orang-orang di bawah dengan mata yang tenang, tapi di dalam hati Lin Tian, ada sedikit desahan yang tak bisa diungkapkan. Ada beberapa hal yang tidak dapat dia kendalikan, maupun ikut campur untuk sekarang ini. Contohnya seperti takdir,
dan juga nasib orang-orang ini. Meskipun dia telah menjadi penerus Kaisar Langit, tapi sekarang dia hanyalah ahli biasa seperti mereka, yang mengejar kekuatan untuk tujuan masing-masing, dan juga dia tidak bisa mengungkapkan kekuatan aslinya di sini. Karena dia yakin jika dia mengungkapkan kekuatannya, dunia biru tidak sanggup menahan kekuatan dirinya di sini. Dan itu sudah pasti, dia akan dipaksa untuk naik ke dunia dewa. Karena sekarang dia bisa merasakan portal ke dunia dewa sudah berhasil tersambung dengan dunia biru lagi, jadi dia tidak akan terus diserang petir surgawi lagi, tapi hanya akan ditarik secara paksa. Kecuali dia segera menyembunyikan kekuatan aslinya dengan cepat, contohnya seperti yang dia lakukan sekarang, dan ada beberapa hal yang harus dia lakukan setelah semua masalah di dunia biru ini selesai. Lin Tian bisa merasakan ada sesuatu hal yang besar yang akan mungkin terjadi, kemungkinan besar musuh yang lebih kuat dari Raja Yimo itu sendiri akan muncul. Huf, aku hanya bisa mengetahuinya setelah bertemu dengan mereka, desah Lin Tian. Ada apa? Kenapa kamu mendesah lagi? Tanya Mu Xuanyin. Dia lebih tahu tentang Lin Tian, walaupun Lin Tian berusaha menyembunyikan ekspresi wajahnya yang kurang baik. Mu Xuanyin dapat melihatnya hanya dengan sekilas, dan dia merasa kalau Lin Tian sedang memikirkan sesuatu yang membuat dirinya sangat tertekan. Apalagi, ini kedua kalinya dia melihat Lin Tian seperti ini. Oh, aku hanya sedang memikirkan beberapa hal saja, balas Lin Tian sambil tersenyum dan memegang tangan Mu Xuanyin. Mu Xuanyin mengangguk, dan wajahnya sedikit malu ketika melihat Lin Tian memegang tangannya di depan orang-orang di sana. Tidak lama setelah itu, bayi kecil terlempar dari kalung binatang dan jatuh di bawah kaki Lin Tian. Pada saat itu, wajahnya dipenuhi rasa kesedihan dan penyesalan yang tak berujung. Aduh, pantatku. Kenapa semua hal buruk selalu terjadi padaku? Ucap bayi kecil di depan banyak orang dengan wajah kesal. Saat bayi kecil berbicara, hampir semua orang menjatuhkan rahangnya. Bagaimana bisa kucing kecil yang selalu berada di atas kepala Lin Tian bisa berbicara? Mereka selama ini merasa bahwa, kalau itu hanyalah kucing biasa saja. Bahkan jika memiliki sedikit kecerdasan, dia tidak mungkin dapat bicara dengan lancar seperti sekarang. Saudara ketiga, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Lin Gui. Siapa bilang aku baik-baik saja? Aku terpaksa naik 2 alam kali ini agar bisa bebas dari sana. Teriak bayi kecil dengan kesal. Dia menyanyikan kekuatannya sampai 2 alam, saat dia dikurung di kandang yang penuh dengan kucing betina. Jika dia tidak melakukannya, maka hidup yang dia rasakan akan lebih mengerikan daripada dipanggang oleh Feng Er. Memikirkan hal ini saja, itu sudah membuat dia merinding. Siapa yang memberi ide hukuman seperti itu? Tanya bayi kecil dengan kesal. Bayi kecil, apakah kamu tidak suka? Aku yang memberikan hukuman itu, ucap Mu Xuanyin dengan tatapan yang terlihat lembut. Tetapi di saat bayi kecil melihat tatapan Mu Xuanyin, perasaannya mengatakan kalau kakak iparnya ini jauh lebih mengerikan daripada Feng Er jika marah. Tidak kakak ipar. Ahahaha. Itu salahku, jadi wajar saja jika aku dihukum, balas bayi kecil yang tidak ingin membuat Mu Xuanyin marah. Baguslah selama kamu mengerti, ucap Mu Xuanyin. Lin Tian hanya tersenyum tak berdaya ketika melihat tingkah bayi kecil. Sepertinya yang difikirkan bayi kecil saat ini, Lin Tian juga berpikir Mu Xuanyin jauh lebih mengerikan bila marah jika dibandingkan dengan Feng Er. Sudah, karena sekarang kamu sudah keluar, kamu harus melindungi kakak iparmu, ucap Lin Tian. Oke, balas bayi kecil. Tanpa penundaan, dia melompat dan jatuh di kepala Mu Xuanyin. Lalu dengan malas dia berbaring di sana, dan tak peduli lagi dengan orang-orang di sekitarnya yang masih tercengang dengan yang terjadi di sana.
Mu Xuanyin pun juga tidak menolak bayi kecil tidur di kepalanya, itu karena Lin Tian yang memerintahkan bayi kecil. Jadi, dia tidak keberatan dengan hal itu. Dia sendiri juga tahu kekuatannya baru naik di alam abadi, dan itu tidak begitu kuat. Jika nanti terjadi sesuatu padanya, maka Lin Tian pasti akan terganggu. Dan kemungkinan juga bahwa dia akan terluka parah karena pertarungan nanti. Itu adalah hal yang tidak diinginkan Mu Xuanyin, maka dari itu, jika ada bayi kecil di sisinya, mungkin dia bisa aman. Apalagi, Mu Xuanyin yakin kalau bayi kecil tidak kalah kuatnya jika dibandingkan Lin Tian. Karena bayi kecil juga dipanggil saudara ketiga oleh Lin Gui, pasti ada maksud tertentu dari panggilan tersebut. Tentu saja, orang-orang di sana juga tahu panggilan Kaisar Kura-Kura kepada bayi kecil barusan. Hal yang sama juga terfikirkan oleh mereka, dan kucing yang mereka anggap biasa ini, mungkin saja memiliki kekuatan yang sangat kuat jika dibandingkan dengan mereka. Lin Tian hanya tersenyum, dan tidak memperjelas kekuatan bayi kecil. Jika bayi kecil naik 2 alam, dia yakin kekuatannya berada di alam abadi langit. Sedangkan untuk tingkatannya, dia tidak tahu. Karena di antara 4 binatang sucinya, bayi kecillah yang selalu menyembunyikan kekuatannya. Hal yang tak terduga lagi dari bayi kecil adalah, yaitu cara dia menutupi kekuatannya. Jika dia tidak bertarung dengan serius, maka tidak akan ada yang tahu apa kekuatan bayi kecil. Apalagi, bayi kecil juga berhasil menyembunyikan itu dari mata surgawi. Lalu leluhur tua Bingjin dan Lao Lu muncul di langit, dan Lin Tian menatap keduanya dengan senyuman. "Bagaimana paman, leluhur?" tanya Lin Tian. "Hahaha, jika persiapan selesai, kita bisa berangkat kapan saja," jawab Bingjin. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.